semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Pipit Fitratunisa. Pada semester ini, Ibu mengajar prakarya di kelas 7B. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pasti ya, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, ini gambar apa ya? Ayo tebak, yang ada di depan kalian ini gambar apa? Bukan ini ya, bukan Ibu Pipitnya ya, tapi yang di atasnya lagi, gambar apa? Ya, ini adalah limbah atau sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, materi kita hari ini adalah kerajinan limbah lunak. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk bab ini. Silakan kalian baca, ada 4 poin di situ ya. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah ya, dan pastinya juga menghasilkan bau tidak sedap ya. Kemudian dampaknya juga akan merusak lingkungan kita ya, karena kita tidak nyaman dengan bau tersebut. Jenis-jenis limbah. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah berdasarkan wujudnya, limbah berdasarkan sumbernya, dan limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan wujudnya terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat. Contohnya, limbah pasar. Ada juga kotoran hewan atau manusia, limbah padat industri, dan lain-lain. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berada dalam fase cair. Contoh limbah cair yaitu air bekas cucian, air bekas usaha laundry, dan limbah cair yang berasal dari industri. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berada dalam fase gas. Biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya, limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan. Limbah berdasarkan sumbernya. Limbah dibedakan atas limbah industri dan limbah domestik. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya yaitu limbah rumah sakit. Di sini ada bekas suntikannya, ini bekas suntikan, ada juga bekas obat-obatan. Contoh lainnya yaitu limbah radioaktif dari pembangkit listrik. Bisa juga limbah dari penambangan. Ya, gitu. Yang kedua, limbah domestik.
Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Di sini contohnya ada botol bekas minuman, ya. Kemudian yang kedua ada kemasan, ya, baik kemasan dari deterjen, dari sampo atau snack, ya, itu. Bisa juga dari kardus bekas, kantong plastik, itu termasuknya limbah domestik. Dan yang terakhir, limbah berdasarkan senyawanya. Nah, jenis-jenis limbah juga dapat digolongkan berdasarkan kandungan senyawanya. Di sini ada ada anorganik dan ada organik. Limbah anorganik adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik. Biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Contoh limbah anorganik itu misalnya kaca, plastik, logam, besi, dan lain-lain. Nah, kalau limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawa-senyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Limbah organik dapat terdekomposisi menjadi senyawa organik melalui proses biologis. Contohnya yaitu kertas, limbah pasar, dan jenis daun-daunan, sayuran, dan lain-lain. Itu. Nah, anak-anak, jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbahnya, kita bisa mengelompokkan jenis limbah anorganik atau organik yang dapat kita manfaatkan untuk produk kerajinan. Nah, ini ada jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang lebih baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang, tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Nah, ini ada contoh limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan. Antara lain, limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kulit salak, limbah kertas, dan limbah pelepah pisang. Next, limbah lunak anorganik. Nah, limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya yaitu limbah plastik kemasan, limbah kain perca, limbah styrofoam, dan limbah karet ban. Nah, limbah-limbah ini yang dapat kita jadikan sebuah kerajinan. Next, pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak anorganik maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Apa sih 3R itu? 3R itu adalah reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang.
Mengurangi reuse ya, itu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Jadi semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Ya, kayak kalian membeli atau belanja di toko, minimarket, kalian usahakan jangan menggunakan plastik, kantong plastik ya. Usahakan kalian membawa tas sendiri untuk meminimalisir barang yang kita gunakan. Jadi semakin banyak kita menggunakan plastik, semakin banyak juga sampah yang ada. Itu maksudnya. Selanjutnya menggunakan kembali, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Jadi hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Kayak contohnya kalian membeli minuman mineral ya, yang praktis tuh, yang kayak contohnya air mineral Aqua gitu kan, itu sekali pakai buang ya. Nah, semakin banyak kita membeli minuman seperti itu, semakin banyak juga sampah yang ada. Jadi usahakan kalian menggunakan tempat minum seperti zaman dulu waktu kalian TK tuh, menggunakan kimpul. Nah, itu kan bisa diisi lagi, dicuci, diisi lagi. Jadi untuk mengurangi sampah ya. Yang terakhir, mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang sih bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan, ya. Jadi sampah yang sudah tidak terpakai lagi kalian daur ulang menjadi sebuah kerajinan. Contohnya kayak ban bekas, kalian didaur lagi menjadi ayun-ayunan. Ada lagi tempat botol ya, botol sampo dijadikan celengan, itu untuk menghindari sampah ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Nanti untuk materi ini ada bagian 2-nya ya. Nah, setelah kalian memahami materinya, silakan kalian jawab pertanyaan yang Ibu sediakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian coba jawab, lalu kirim jawabannya bisa melalui chat ke Ibu atau di Google Classroom. Baik, atas perhatiannya, terima kasih kalian telah menyimak materi dari Ibu. Kurang lebih Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan, atau kalau kalian kurang jelas silakan boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.